silsilah Abuya Kiai Hasan Armin. Nah, Abuya Kiai Hasan Armin itu punya anak 6, ya. 1 Ibu Siti Julaiha, 2 Ibu Siti Hajah Maryam, 3 Haji Asep Dabanhuri, 4 Ibu Hajah Nopatum, itu umi saya, ibu saya, ya. Yang kelima Ibu Haji Embang, semua udah meninggal. Yang Ibu Hajah Jualiha, Ibu Haji Maryam udah meninggal. Cuman alhamdulillah bersyukur yang masih panjang umur ibu saya, Ibu Haji Nupatum. Dan yang terakhir anaknya Kiai Haji Hasan Armin itu Haji Syahibuddin, kan itu. Nah, di sini akan meluruskan sedikit banyaknya, jangan sampai banyak pemahaman pendapat apa yang telah disampaikan tadi Pak Ustadz. Nah, itu tidak benar. Ya, tidak benar. Yang jelas yang saya tahu keadaan waktu saya di pesantren, di lingkungan hidup Abuya Kiai Hasan Armin sama Abah Gupron, saya tahu persis. Saya kebetulan walaupun saya dekat rumah Abuya Kiai Hasan Armin sama rumah sendiri, tapi saya kehidupannya di pesantren terus, hidupannya adanya. Nah, ya santri lah. Nah, sampai saya kenal apa ya sama Abuya itu, sama Abuya Gufron. Subhanallah. Jadi udah gimana? Saya masih kecil, suka di akep-akep. Nah, itu. Jadi Abuya Kiai Hasan Armin itu tidak sembarangan memberikan suatu ilmu atau kelebihan ilmu kepada santri-santrinya. Mungkin secara batin apa gimana, mungkin santri ini. Emang banyak pencetus dari Cibuntu, putranya Abuya Armin, emang banyak yang jadi kiai. Tapi dengan catatan mereka itu hanya sebatas siar agama, itu hanya suatu lingkungan. Beda banget sama Abuya Kiai Haji Mama Gupron. Mama Gupron itu siar agama, subhanallah. Saya juga sebagai cucunya rasa kagum, rasa hormat jujur ke Abah Gupron, termasuk ibu saya sendiri. Ke Abuya Gupron itu udah dianggap subhanallah, dianggap anak. Di antara sekian banyak santri yang lebih-lebih itu ke Abuya Gupron. Ya, itu. Termasuk pusaka-pusakanya sendiri dari Kiai Hasan Armin kebanyakan dikasihin ke Abuya Gupron. Iya. Kadengekeun. Mangga didangukeun. Nah, untuk masalah ini aja, torekot yang diberikan suatu kepercayaan dari Abuya Kiai Hasan Armin itu 5 orang. Anaknya Kiai Haji Asep Dabanhuri, Abuya Uyeh Soreang, almarhumnya Abuya. Semua almarhum. Cuman yang panjang umur itu Abuya Mau Gupron. Alhamdulillah. Jadi memang ada 5. Iya. Saya pernah ada cerita juga tuh dari Umi, dari Umi cerita. Iya, yang 5 orang. Dari muridnya Abuya Armin itu yang didapatkan ekstafet TKN itu cuma 5. Iya. Gitu. Makanya kadang-kadang orang kan nggak tahu sejarahnya. Iya. Nah, yang saya tahu persis Abuya Armin itu enggak sembarangan memberikan suatu ijazah. Memberikan suatu ijazah langsung memberikan suatu ini harus pegang. Enggak. Abuya Kiai Hasan Armin itu memberikan suatu kepercayaan penuh, memberikan suatu mengamanatkan suatu ijazah itu ada tahapannya. Umumnya sekarang kan banyak baru dikasih ijazah sekali udah ngebuka tarekat segala apa, kan gitu umumnya. Banyak sekarang seperti gitu. Baru sekali dijazahin aja suka aja gitu, udah langsung dia ngebuka pesantren gimana? Abuya Armin itu maksudnya nggak semudah itu mengangkat mursyid, memang. Nggak sembarangan itu, nggak sembarangan memberikan suatu amanat, kepercayaan, suatu ilmu atau tarekat itu nggak sembarangan. Jadi harus ada tahapan atau ijazah yang harus dilalui. Alhamdulillah bersyukur termasuk Abah Gupron orang yang hebat, yang mampu siap menerima amanah dari Abuya Hasan Armin. Itu untuk tarekatnya. Nah, selanjutnya masalah hal kelebihan dari Abuya Kiai Hasan Armin memberikan suatu
amanah atau ilmu itu nggak sembarangan juga. Banyak ribuan santri-santri di Cibuntu, banyak. Tapi kenapa ke Abah Gufron, Abuya Kiai Armin mungkin menilai Abah Gufron mungkin ada hal kelebihan yang akan datang. Ya sekarang kasarnya tinggal buahnya aja. Sudah terbaca oleh Abuya Mama Armin, iya, wadahnya. Iya, gitu. Banyak dikasih ilmu ini. Cuman di antara ada sekian ribu santri yang dikasih kelebihan itu Abah Gufron sampai jadi kubur sebelah apa betul. Iya. Betul itu. Jadi kalau ada orang-orang yang hal-hal yang tadi yang ngefitnah apa-apa yang nggak jelas, lebih baik hubungi saya deh Haji Injen. Kalau perlu, iya, saya siap benar gitu. Kalau perlu saya kasih nomor WA-nya. Jadi siapapun orang yang mengaku dalam arti apa-apa yang ini, hubungi saya atau dia datang ke Cibuntu, itu aja. Kalau enggak telepon saya aja. Iya. Nah, untuk hal yang lainnya, Mama Abu Gufron itu segala sesuatu yang terjadi saat ini kehidupan pesantren persis apa yang telah Kiai Hasan Armin diajari ke santri-santrinya, termasuk Abah Gufron ya. Subhanallah gitu. Saya dari situ tuh termasuk ibu sendiri ke Abah Gufron hormat, jujur. Rasa hormat itu bisa meneruskan perjuangan dari kakak sendiri. Anaknya mah belum tentu, jujur aja. Benar, termasuk saya cucunya belum tentu. Benar, makanya saya kalau lihat ya Allah ya Robi. Jadi hal-hal untuk kayak gerak-gerak ini amat gitu ya, kayak Cibuntu persis banget gitu. Ya mungkin kelebihan dari Abah Gufron itu menilai ke gurunya ya baik ya, akhirnya mungkin diterapkan gitu ya. Bisa diterapkan, iya betul, ya. tetap diterapkan. Apa yang terjadi kehidupan pesantren seperti sama di Cibuntu. Betul. Iya, jujur aja. Gitu maksudnya. Kalau ada tamu gimana? Kalau ada tamu di Cibuntu? Kalau ada tamu termasuk apa? Mau Gufron. Kan di situ kan kalau di Cibuntu jujur aja nggak membedakan itu orang penjabat apa sama. Kalau nasi satu gitu sehari sama. Satu piring mau dimakan mau enggak terserah itu mah gitu. Yang penting Abuya Kiai Hasan Armin telah memberikan tanggung jawab, dia datang sebagai tamu, yaitu gitu ya. Mau dimakan mau enggak terserah itu aja. Pokoknya wajib dikasih makan. Wajib ya? Itu mah. Yang penting Abah Gufron persis kayak di sini. Nah itu maksudnya. Mungkin dari terapan dari ilmu suatu Abuya kemudian terapan sama Abah, ya mungkin bisa santrinya seperti itu. Alhamdulillah gitu saya gitu. Sangat bersyukurlah suatu perjuangan dari Abuya Karim yang diteruskan sekarang sama Abuya Gufron. Bahkan saya ini waktu Umi Fatum ini punya Umi cerita, beliau setelah Riyadhohan Manakiban itu sempat didatangan sama Abande sama betul. Waktu mau ngasihkan sorbannya biasa dipakai di Baghdad itu. Itu ternyata dalam mimpinya juga ditujukannya ke Abah. Iya, betul. Jadi kasihkannya suruh ke Abah dikasihkan. Makanya waktu di Tangerang di MK kan, waktu itu bareng sama Tubagus Lukman. Iya, betul. Itu langsung dikasihkan sama itu. Nah ini kan sebenarnya orang mau menyangkal bagaimanapun ya nggak bisa. Uang ini dari langsung sumber keluar. Iya. Gitu. Tadi aja pagi saya kesini, pagi nyampe ada amanat dari Umi, sorban bukan baru. Kalau Abah mintanya sorban jelek yang bekas dipakai sama almarhum. Tadi sama Umi dibawa gitu kemarin saya bawain, Bah ini amanat dari Umi dari Cibuntu, ini bekas sorban Abuya dipakai. Tadi pagi-pagi saya kasihin lagi dari Umi itu gitu. Jadi nggak ada yang santri-santri yang dari amanah dari khususnya generasi kata Salma dari Abuya Kiai Hasan Armin, ada suatu peninggalan sorban bagaimana ke Umi jempen, dari Umi diberikan lagi ke Abuya Gufron. Nah itu mungkin ada suatu kekuatan batin apa gimana, itu mah antara orang tua lah gitu kan. Itu mah ibu sendiri Umi nggak sembarangan memberikan sesuatu yang amanah dari seperti itu kan, nggak sembarangan ada kekuatan batin apa gimana kan gitu. Nah untuk selanjutnya hal-hal tentang keadaan Abah Gufron, nah itu yang tadi di antara yang masih Abuya Kiai Hasan Armin memberikan suatu ilmu beda-beda sama santri, namun yang dikasih kelebihannya itu Abuya Gufron. Jadi amanah dari Abuya Kiai Hasan Armin
Ya termasuk diantaranya salah satu ya dikubur. Yang kedua, Abuya Kiai Hasan Amin telah memberikan suatu kepercayaan suruh musafir perjalanan. Ya alhamdulillah telah terlampaui sama Abah. Nah gitu kan dengan suatu perjalanan napak tilas Abuya Kiai Hasan Amin dilangkahi dilanjutkan sama Abuya Gufron. Ya, betul. Nah itu maksudnya gitu. Jadi hal-hal yang tadi banyak orang-orang itu siapapun orangnya, kiai tamu apa, kalau keraguan hubungi aja Injen gitu aja. Kalau perlu datang, mau siapa, mau Habib atau siapa keraguan suruh datang ke Cibuntu, gitu aja. Insya Allah saya akan luruskan. Gitu. Nah itu emang saya pikir itu mungkin suatu cobaan Abuya Gufron mungkin ya, suatu ujian dan suatu itu. Karena apa? Allah telah memberikan suatu kelebihan ilmu kepada umatnya. Allah akan memberikan suatu ujian juga cobaan, itu pasti. Nah, kembalikan ke diri pribadi masing-masing. Tapi alhamdulillah Abah kuat itu insya Allah. Kalau Abah Gufron bagian di luar, Abah mau keluar dari pintu Abah Gufron, nah itu entah apa gimana, itu saling takdim ke seorang guru. Nah itulah. Jadi bukan hal nganterin gitu. nganter Abuya sama Armin nah kemana-mana. Ya, kemana-mana gitu. Bukan masalah ngaji itu satu kewajiban itu mah. Benar enggak? Ya. Satu kewajiban itu nggak boleh pakai, mendapatkan pahala. Tapi kan belum tentu mendapatkan ridhonya. Kan gitu aja. Benar enggak itu? Nah itu. Jadi istilahnya kan gini. Setiap kebaikan kita melakukan kebaikan di mata Allah, pasti akan mendapatkan pahala. Tapi belum yakin mendapatkan ridho. Benar enggak itu tadi? Sebaliknya, mendapatkan ridho, yakin mendapatkan pahala. Yakin itu pasti gimana. Nah itu hal-hal yang telah saya tadi ceritakan, saya akan pertanggungjawabkan. Jadi nggak usah ragu hal apa-apa. Kalau masih ada keraguan, hubungi saya. Kalau perlu datang ke Cibuntu, itu aja. Yakinkan bahwa Abah Gufron itu penerus satu perjuangan syiar dari Abuya Kiai Hasan Amin. Itu. Nah sekali lagi, jangan sampai membelah dengan suatu niatan yang baik. Abah Gufron kalau perlu sama-sama usia tentang keislaman atau keagamaan, jangan saling menyikut seolah-olah mereka punya tujuan hal kepentingan apa gitu. Jangan seperti itulah gitu. Mari bersama sama untuk menyiarkan tadinya Islam tersebut gitu. Ya sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang jelas. Nanti Bu sharingnya datang ke rumah aja deh. Mau buka apa lah gitulah. Asal jangan, kalau perlu buka baju nggak apa-apa, siapa. Sama orang lapangan gitu. Tapi insya Allah tawadukan gitu. Nah, ya, saya lagi mohon maaf ya. Sekali lagi takut ada kesalahan-kesalahan. Saya gituin. Saya mohon bukakan pintu dari semua pendengar gitu kan itu. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.